Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahila. Saya dari kelas PGSD 4B dengan NIM 10401105622. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Apa sih itu kurikulum PKN di SD? Menurut Delman F. Miller pada tahun 2004, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun menurut Smarty pada tahun 2006, kurikulum PKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu juga untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab, serta membiasakan bertindak secara cerdas dan dalam kegiatan bermasyarakat, menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum dapat diartikan sebagai susunan mata pelajaran. Kurikulum ini mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan. Yang pertama itu kurikulum sebagai ide. Kurikulum berfungsi sebagai gudang ide, keyakinan, dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Yang kedua itu ada kurikulum sebagai rencana tertulis. Kurikulum berupa ide abstrak menjadi bentuk konkret melalui dokumentasi tertulis. Yang ketiga itu ada kurikulum sebagai kegiatan. Kurikulum menjadi hidup ketika diterjemahkan ke dalam tindakan dalam pengaturan ruang kelas. Yang terakhir itu ada kurikulum sebagai hasil belajar. Tujuan akhir kurikulum adalah untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan pada siswa. Dimensi ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang harus diperoleh siswa setelah menyelesaikan kurikulum. Kurikulum sebagai kegiatan merupakan hasil terjemahan guru di lapangan berdasarkan kurikulum sebagai ide atau sebagai rencana tertulis. Jadi faktor kemampuan, pengalaman, kemauan, dan sarana sekolah menentukan hasil apakah sama dengan ide dan rencana tertulis atau dapat juga berbeda hasilnya. Konsep dasar kurikulum PKN di SD. Menurut Ronald C. Doll dalam Nanang Soyandi Sukaminata pada tahun 2005, kurikulum tidak hanya berupa penekanan dari isi kepada proses, tetapi menunjukkan adanya perubahan lingkup dan konsep yang sangat sempit kepada konsep yang lebih luas, sehingga pengalaman siswa merupakan konsep yang lebih luas. Pengalaman dapat berlangsung di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, baik bersama guru maupun tanpa guru. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menurut Depdiknas dalam Hardin 2005 merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya itu ada implementasi kurikulum PKN di SD. Implementasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan atau PKN menurut Gustav Visiana di sekolah dasar ataupun di SD membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi agar tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Adapun langkah-langkah implementasi kurikulum PKN, yang pertama itu adalah penyusunan rencana pembelajaran. Yang identifikasi tujuan pembelajaran, guru perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum PKN. Perencanaan aktivitas pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus mencakup berbagai aktivitas yang mendukung pemahaman siswa terhadap konsep-konsep kewarganegaraan seperti diskusi, permainan perang, observasi lapangan, dan proyek-proyek kewarganegaraan. Yang kedua itu ada pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Melalui pemanfaatan teknologi, guru dapat memanfaatkan teknologi seperti multimedia, internet untuk menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik dan interaktif. Penggunaan media digital juga dapat membantu memperluas wawasan siswa tentang isu-isu kewarganegaraan yang akurat. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan interaktif. Guru perlu menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif, partisipatif, agar siswa terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Metode seperti diskusi kelompok dan simulasi situasi sosial dapat digunakan untuk membangkitkan minat dan pemahaman siswa. Yang ketiga itu
ada integrasi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata. Keterkaitannya dengan lingkungan sekitar, guru dapat mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti melalui pengamatan terhadap berbagai fenomena sosial dan politik yang terjadi di sekitar mereka. Yang selanjutnya itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kewarganegaraan seperti pengabdian masyarakat, kegiatan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya untuk melengkapi pembelajaran di kelas. Yang keempat itu ada pembinaan sikap kewarganegaraan. Pengembangan sikap demokratis. Guru memiliki peran penting dalam pembinaan sikap demokratis dan menghormati perbedaan pendapat di antar siswa. Yang keempat itu ada pembinaan sikap kewarganegaraan. Pengembangan sikap demokratis. Guru memiliki peran penting dalam pembinaan sikap demokratis dan menghormati perbedaan pendapat di antara siswa. Membiasakan siswa untuk menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi merupakan bagian integral dari pembelajaran PKN. Yang selanjutnya itu adalah mendorong partisipasi aktif. Guru perlu mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan kewarganegaraan di sekolah dan di lingkungan sekitar, seperti pemilihan umum, kepemimpinan kelas, kegiatan gotong royong, atau kampanye sosial. Yang terakhir itu ada evaluasi dan pemantauan proses pembelajaran. Penilaian berkelanjutan. Guru perlu melakukan penilaian terhadap pemahaman dan sikap siswa secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran PKN tercapai. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk tes tertulis, proyek kelompok, observasi, dan penilaian partisipasi dalam kegiatan kewarganegaraan. Yang selanjutnya itu ada refleksi dan perbaikan. Guru dan sekolah perlu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran PKN secara berkala dan melalui perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Itu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar PKN di SD. Menurut Santosa pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa dalam rangka mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, ataupun lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Di dalam RPP secara rinci harus memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menulis standar kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal. Yang pertama itu, urutkan berdasarkan ranking konsep disiplin ilmu atau SK atau KD. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang terakhir itu ada keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar disiplin dari yang tercantum dalam standar isi sebelum tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional dan ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari pembentukan dasar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.